Terima kasih pemirsa Sultan TV masih di bincang hari ini. Mohon maaf sekali tadi ada trouble di teknis. Jadi kita lanjut nih ngobrolin soal ESI di Indonesia atau sekarang di Kabupaten Serang aja deh. Indonesia Betul. terlalu jauh ngomongnya. Terlalu jauh. Ini yang Kabupaten Serang deket banget sama kehidupan saya juga nih. Nah, Iya. tadi lanjut Kang. Kalau ngomongin perkembangan ESI nih Iya. di Banten, sudah berapa tahun Kang? Sebelum ada organisasi ESI ini, Maksudnya? Akang aktif sebagai pelaku E-sport, ESI, ya, e-sport pelaku e-sport. Sejak tahun berapa? Sejak 2017 ya. 2017. 3 tahun lah, saya sudah 3 tahun. 3 tahun. Sudah Nah, 3 tahun. Jauh sebelum ada ESI datang, kan ESI hadir itu untuk Iya, mengakomodir betul. kan? Untuk Wadah lah. wadah aspirasi bagaimana kebutuhan-kebutuhan para Betul. atlet e-sport. Nah, Betul. jauh sebelum ada ESI, berarti lumayan agak sulit dong untuk bergerak. Tadi yang sudah dikatakan Palembang kemudian Lampung sudah Iya, betul. bisa dijangkau gitu. Sedangkan Banten tetangga Jakarta, tetangga ibu kota malah di skip gitu. Di-skip. Nah, di skip bahasa ini ya kan? Iya, Gimana, betul. Kang? Ya kita beberapa dari tim e-sport di Banten pun lebih ngejar tuh yang ke Bandung, regional Bandung, Jawa, karena dari kita ngejar Jakarta pun ya sama aja dengan offline gitu. Sama aja dengan offline ya sama aja ya kita ikut babak utama, makanya kita ngejar nggak ke Lampung ya ke Jawa gitu. Lebih ke arah sana sih, Mas. Nah, tadi sudah 3 tahun dari 2017. 2017. Nih, saya pengen nanya. Kang Randy sebagai atlet di player game apa nih? Kalau saya sih lebih nggak main sih ya. nggak main ya? Lebih nggak main. Official ya berarti ya? Lebih ke apa ya? Ya karena CEO sih. Oh, oke. Jadi yang ngelola pemirsa nih. Iya, ngelola aja, memanage aja Iya, anak-anak. SDM, kalau- Betul. Lu mainin ini, lu mainin Iya, itu betul, nih pegang Kang betul. Randy ya. Nah, kalau di e-sport atau si Kabupaten Serang nih, kan ada cabang-cabang olahraganya setahu saya ya. Ada, pasti. Ada apa aja yang permainan yang dimasukkan di ESI Kabupaten Serang? Kayak sih kita juga masih mengikuti dari pusat ya, untuk cabarnya seperti apa aja. Karena dari pusat pun sekarang lagi fokus untuk kan ada buat SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Nah, kemungkinan sih untuk divisinya seperti sama kayak tahun kemarin, karena kita Indonesia pun dapat perak kan di SEA Games. Ada Mobile Legends, PES, AOV, terus sama satu lagi deh itu. Saya lupa tuh. Apa tuh? Satu lagi. PES apa ya? Tapi kayaknya tadi disebut Tekken main juga. Tekken 7 main juga. Tekken 7. Iya, iya. Tekken 7 main juga. PUBG nggak ada kan ya? PUBG sih belum ya, karena kan tahu sendiri lah PUBG ya. Iya, Kita kayak rumit ya. lumayan rumit kayaknya. Untuk pelapar. Tapi padahal juara dunia, kejuaraan dunia kita yang megang Indonesia ya. semua. Iya. Jadi mungkin masih ada kendala di beberapa hal. Nah, ini Betul. ngomongin kalau soal kendala di Kabupaten Serang. Betul. Ya saya tahu biasa kendala dari permainan e-sport ini kan kalau misalkan berbasis internet ya internet. Kalau berbasis misalkan teknis dan lain-lainnya ini dari segi alat atau fasilitas. Ini di Kabupaten Serang bagaimana Kang kesiapan? Kita ngomongin dari 2017 deh, gimana dulu membangun e-sport di Kabupaten Serang? Ya kalau itu sih kita lebih ke event-event ya. Kita kan karena dulu belum ada wadah sama sekali, makanya kita semua dari tim-tim e-sport pun bersyukur dengan adanya ESI ini, e-sport Indonesia, dengan adanya ESI Banten dan setelah jajaran dari pengurus kota kabupaten. Mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini, tim-tim yang ada di e-sport, tim-tim e-sport yang ada di Banten bisa mengikuti ajang nasional gitu, dengan adanya zona Banten untuk kualifikasi untuk ke nasional. Iya, jadi Gitu. sesuai dengan tujuan Betul. awal ya. Nah, untuk masalah kendala sih kayaknya kalau untuk dari kita sih sebetulnya nggak ada, Kang. Kalau untuk kendala teknis itu karena kalau main game pun kebanyakan kita turnamennya Mobile Legends. Walaupun kita ada lag dan segala macam itu kita bisa di post kok.
ada wasitnya. Kalau nge-lag di post ya. Di post, Iya, bisa benar. di post. Jadi ya memang bukan kendala utama kalau Bukan soal kendala itu. utama, betul. Sekarang sudah ini Kang Randy baru dilantik pemirsa. Kemarin dilantik ya. Betul. Di mana kan di KONI Di KONI Provinsi Banten. Ya, dilantik. Hari Sabtu. Ini sudah sehari dilantik. Nah, saat dilantik itu sudah terpikirkan kah langkah-langkah SI Kabupaten Serang ke depan apa yang akan dilakukan? Nah, Prioritas utama deh. prioritas utama kita sih kemarin sudah ya sama pengurus SC Kabupaten Serang yang lainnya. Kita sih lebih untuk karena masih pandemi, kita mungkin untuk sosialisasi mencari bibit kan masih belum memungkinkan, makanya kita mungkin lebih ke arah sosialisasi dulu, Kang. Karena kan masyarakat ini kan masih ke game ini masih pikir game itu ya madesu. Ya kan? Oh, ini nih bakal saya tanya Itu kan. gitu. Nah, makanya kita semua dari jajaran provinsi, dari bidang kompetisinya, bidang atlet, bidang hukum juga di kita, dari pengurus SI Kabupaten. Nah, itu kita akan sosialisasi ke mereka. Karena sekarang game itu sudah jadi cabur, sudah jadi atlet. Jadi sekarang ya apa bedanya sih player e-sport sama player pemain-pemain atlet yang lain seperti bola ya kan sama basket, karena kita udah sejajar lah kasarnya, Kang. Karena ya kita sama-sama udah cabur, sudah masuk di PON ya kan, walaupun kita masih eksebisi kan, karena syarat untuk jadi masuk cabur di PON itu harus melalui eksebisi dulu. Jadi prioritas utama ya sosialisasi dulu, Betul. ya. Sosialisasi. Memberi pemahaman seperti saat ini, mungkin ini salah satu upaya dari SI Kabupaten Serang mensosialisasikan bahwa ya SI itu seperti ini, dan kemudian olahraga itu sekarang ya tidak seperti itu yang dilihat selama ini era digital ya. Betul. Gitu. Karena ini ngomongin soal SI nih kan, soal e-sport, Akang selaku orang di lapangan juga ya. Betul. Orang di lapangan juga tahu cara manajerial bagaimana e-sport itu terlaksana secara lancar. Nih ngomongin tadi kan dibilang e-sport itu madesu gitu. Iya, Olahraga betul. orang madesu. Iya. Atau masa depan suram pemirsa. Tidak jelas cuannya dari mana. Tapi sekarang itu bisa menepi semua ya. Kang, Menepi ya? semua. Kita ngomongin soal potensi-potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Kang. Kalau hitung-hitungan secara sekali event, kira-kira berapa nominal yang bisa diraih para atlet secara apresiasi? Tergantung dari yang ditanya sih, Mas. Nah, maksudnya kita kan event ada skala dari Banten sendiri, nasional, bahkan dunia ya kan. Iya. Jadi kita bingung nih membahas yang mana untuk hadiah prize poolnya nih. Karena dari masing-masing kayak event PUBG aja, player PUBG itu di Cina ya. Di Cina, nih khususnya player PUBG di Cina, itu dia MVP aja di Cina, MVP Terminator itu 1 miliar loh nih. MVP doang di Cina itu di sana. 1 miliar bisa beli diamond berapa tuh? Nah, ya sekelas Banten aja kita aja kan SC kan menginginkan insya Allah Januari ini kan kita ada playoff juga. 8 kota provinsi. Nah, itu prize poolnya ya 10 juta dengan free regis. Itu yang dibuat oleh si Banten. Luar biasa. Itu jangan menganggap rendah para atlet. Karena belum nanti udah bener jadi atlet mewakili Banten untuk ke nasional kan. Wah, itu udah banget sekarang. parah sih. Nih kalau Kang Randy di tim apa, Kang? Apa tuh? B320. B320 itu Ya. di bawah naungan Kang Randy ya? Iya. Itu sudah berapa kali memenangkan turnamen dan udah berapa cuannya sih? Biar diceritain, biar menginspirasi para pemirsa. Kalau di kita sih ya, wah itu banyak banget sih parah. Udah nyampe nominal puluhan juta ya? Udah nyampe Oh, parah sih. Itu sih kalau itu dari manajemen sendiri ya, dari sponsor sih udah nutup semua. Sedangkan gini pemirsa, setahu saya ini boleh diklarifikasi, modal dari e-sport itu sangat murah, iya nggak sih? Kalau untuk personalnya, tiap personalnya, karena tidak membutuhkan banyak alat. Enggak, karena hanya butuh device aja sih mereka. Sebenarnya kalau untuk mau jadi player ya kalian punya device aja ya udah. Bisa. Ditambah kalau kalian udah masuk tim e-sport, semua sebetulnya kayak device, kuota dan lain-lain udah ditanggung, sudah difasilitasi semua. Nah, itu jadi sebuah peluang tidak terlalu banyak di, mungkin itu juga yang membuat apresiasi sangat tinggi. Betul. Karena anggaran dari segi pengadaan peralatan sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Nah, ya betul, sangat efisien. Dan nah, ini kalau ngomongin
e-sport di Kabupaten Serang. Ya. Saya ingat beberapa banyak juga untuk sekarang atlet e-sport yang kaum perempuan nih, kaum hawa. Kan di Kabupaten Serang ada juga Ada, potensi ada, itu. Bagaimana kan? Ya karena kan masih nasional itu kan masih ada tuh pro ladiesnya. Nah kita juga kemungkinan dari Kabupaten Serang pun ingin cari bibit-bibit dari yang nggak cuma laki-laki, perempuan pun kita pasti untuk cari supaya karena ya nggak nutup kemungkinan ya kalau skill karena yang main ini ya sama otak ya tangan sama tangan harus sinkron. Nah itu sih kita nggak nutup kemungkinan kalau dari saya pribadi sih ya kalau mau laki-laki mau perempuan kalau memang punya skill ya udah kita pakai sih untuk atlet kita nanti. Nih Kang, saya juga pernah mengalami menjadi atlet lah, mini atlet kecil-kecilan olahraga. Ketika misalkan taruhlah mau main futsal kan ada pelatihan dan lain-lain, latihannya, treatment dan lainnya. Nih kalau e-sport treatmentnya kayak gimana? Itu ada. Jarinya harus jempolnya ada 2 atau gimana? Oh enggak, kalau itu kan kita kayak saya sendiri saya bicara di B320 seperti ini. Kita punya atlet Mobile Legends itu kan 5 orang. Dan kita masing-masing mereka per tim itu ada coachnya, ada manajernya masing-masing. Jadi setiap ada event nanti manajer yang ngurusin. Nah coach tugasnya kayak mereka jadwal itu dari siang jam 1 sampai jam 9 malam. 1 siang sampai 9 malam. Iya, dari jam 1 siang sampai 9 full scrim. Jadi jam 1 mentok sampai jam 3 mereka break, azan, sholat. Dari jam 4 nyambung sampai jam 6 break azan sholat. Nah, pemirsa pemain e-sport juga masih ingat sholat ya? Iya karena itu yang kita tegaskan ke masyarakat juga karena nggak baik juga full kita main game nggak baik juga karena itu merusak juga ke badan juga ke semua ya karena kan kita full di ini full di konsentrasi. Iya di konsentrasi. Nah makanya anak-anak ada jadwalnya, ada jadwal di jadwal. Nah itu coach sendiri. Betul. Kayak mapping segala macam semua. Apalagi banyak kasus pemirsa yang kebuktian bahwa kebanyakan main game sampai lupa makan kayak itu. Mungkin treatmentnya seperti itu ya. Jadi yang penting ingat kehidupan aslinya. Nah sejauh ini kesulitan mentreatment para atlet e-sport itu apa? Misalkan kalau atlet olahraga seperti olahraga yang pada umumnya kan biasanya kalian susah banget dikasih tahu misalkan atletnya yang begadang nih kan hambatannya itu. Kalau biasanya kesulitannya apa kan? Apa mereka sulit memahami strategi atau dari mana? Kalau kita untuk seperti itu kan karena saya baru ya belum saya terapin di SI sendiri. Karena kalau untuk di B320 itu kita kan ada GH juga. Ada coachnya di situ ya anak-anak full di situ. Jadi semua kayak kita kan ada print mapnya. Jadi untuk nunjuk duninya segala macam udah coachnya semua yang ngatur. Biasanya keluhan mereka itu apa ketika menjalani satu gameplay latihan? Lebih ke karena player-player saya kan rata-rata masih muda semua Mas ya. Masih di bawah umur 18 tahun sih. Mungkin ya lebih ke ego masing-masing. Walaupun chemistry kuat, nah justru kadang dengan chemistry itu mereka seenaknya kadang kan. Lomba-lomba pengen MVP. Nah itu lebih ke ego. Udah gua bisa. Nah itu. Nah itu mungkin kalau udah lebih ke ego itu lebih sayang ngepres. Oke. Gimana caranya Kang biasanya? Ya mungkin ya saya lebih ngumpulin ke mereka aja santai, iya lebih memotivasi lah mereka ya kalau mereka gitu-gitu aja ya kapan mau jadi juara. Dan harus ada yang ngalah pemirsa. Betul. Karena biasanya dalam gameplay ada komposisi tertentu ya. Harus ada. Kalau misalkan para atlet e-sport yang terkenal tuh ada khusus jadi sebuah identitas. Misalkan Kang Randy ini player tankers, tuh tankers terus. Itu ada role-nya masing-masing mah. Ada role. Jarang ada yang silang sengkaret ya kan? Jarang semuanya menguasai gitu. Karena harus dikhususkan. Karena kan satu kalau udah khusus role-nya misalnya tank yang minimal dia harus 4 sampai 5 hero harus dikuasai. Iya. Karena kan sekarang band turnamen kan udah 10 band. 10 ya? Udah 10 band. Kalau dulu kan masih enak, masih 6 kan, 3-3. Sekarang udah 5-5. 10 hero ditutup kan. Sedangkan kita cuma menguasai 2 hero ya udah.
Susah. Nah pemirsa, obrolan seputar e-sport masih akan berlanjut setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari Ini edisi Senin pemirsa ya, 21 Desember. Oh iya, kemarin juga sudah melewati Hari Ibu ya. Hari Ibu tuh tanggal berapa? 21 ya? Apa 22? Oh besok. 22 ya pemirsa, maaf. Hari Mama. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu. Pokoknya the best lah gitu. Nah, kita ngobrolin soal e-sport Indonesia di Kabupaten Serang terutama. Ini sebelum saya melanjutkan obrolan, saya ingin memberitahu pemirsa bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co, YouTube channel, dan juga fanspage Facebook sultantv.co. Ini udah ada yang nanya nih Kang, dari Kang Royani. Ini untuk Kang Randy ini ya, baru ingat juga. Gimana Kang cara daftar e-sport ESI di Kabupaten Serang deh, gimana? Nah, untuk masuk di bawah naungan kita sendiri di ESI, nanti ada announcement juga sih dari bidang kompetisi kita, bidang atlet. Nanti untuk semua warga Banten, khususnya di Kabupaten Serang, bisa melalui apa, caranya gimana, nanti kita share di Instagram kita di esi_kabupaten.serang. Oke, esi_kabupaten Serang. Serang. Ya. Nah, kalau ini ngomongin agenda terdekat nih Kang, event biasanya kan event tuh turnamen, kalau e-sport tuh selalu turnamen. Betul. Terdekat kapan Kang? Terdekat sih kita ada kemarin, karena kita 8 kota kabupaten itu sudah mengadakan kualifikasi. Kualifikasi itu yang diambil hanya satu, itu untuk dikirim ke provinsi. Oh
iya, dari iya. masing-masing kota kabupaten sudah mengirimkan satu. Nah, itu untuk difinalkan insya Allah. Mudah-mudahan kalau nggak awal Januari ini, akhir Januari ini, yang pasti di tanggal Januari. Untuk cabur apa? Mobile Legend. Mobile Legend, Buat Mobile Legend. ML lovers nih, para pemirsa, para player ML. Oh, itu berarti udah lewat ya? Udah, kalau kualifikasinya udah kemarin. Siapa Kang? Tim mana yang juara? Kalau dari Lebak yang saya tahu aja ya. Ah. Lebak itu diwakilin oleh tim Bumblebee. Terus Pandeglang itu ada Artsline. Itu kalau Artsline itu kalau nggak salah saya dari Menes itu tim Menes. Wow. Nah, untuk zona Kota Serang diwakilkan oleh Streetwheel. Streetwheel Esport di Serang diri. Untuk Kabupaten Serang ya ada B320 ya kan. Cilegon baru besok. Oh, baru besok kualifikasi daerahnya. Oke, nanti akan ditandingkan dan mewakili Banten siapa? Mewakili Banten. Oke. Nah, biasanya nih Kang, pra-event kemudian pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Ya. Kalau turnamen itu apa Kang? Boleh dijelaskan? Maksudnya? Kalau ada event turnamen nih, Ya. pra-eventnya persiapannya apa saja? Kemudian pas pelaksanaan bagaimana yang menjadi hambatan biasanya pas pelaksanaan? Kemudian evaluasinya biasanya apa saja sih? Sebetulnya itu kan ada di coach sendiri ya, coach dari tim tersebut. Untuk persiapan sih sebetulnya sama semua sih ya. Persiapan sih ya kita awal dibantu dengan doa dulu. Oke, benar doa biasa. Doa dulu. Nah, untuk evaluasi biasanya kita semua apapun gamenya itu kita ada rekamannya. Oh, ada iya, recordnya. selalu record ya. Ada. Nah, itu kita biasanya diputar lagi di GH malamnya setelah beres event. Setelah beres kita baru evaluasi di situ. Iya, Nah, iya, untuk iya. di lokasi sebetulnya itu hanya playernya aja sih. Hanya playernya mungkin karena dia egois salah satu udah harus mengalah karena setiap tim itu hanya satu leadernya. Jadi ya mau apapun kondisinya ketika itu ya kita push ke leadernya. Oke, benar. Jadi kendala di lapangan ya leader sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab. Leader juga sekaligus player ya? Player. Oke. Biasanya kapten tim. Oh, kapten tim. Biasanya mempengaruhi posisi nggak? Misalkan leader tuh harus selalu tanker, leader tuh harus selalu apa? Nggak. Sebetulnya Yang penting dari personal berarti ya? Betul dari personal. Ya nggak muda, nggak tua ketika dia bisa mimpin sebuah tim ya kita serahkan ke mereka. Oke, bener. Nah, biasanya satu tim itu Kang lintas generasi kah atau rata-rata sepantaran seumuran? Rata-rata sih seumuran. Seumuran satu tim ya? Satu tim itu. Oke. Paling ya beda ya setahun 2 tahun aja. Karena kan menurut sebenarnya main game tuh nggak ada batasan umur. Iya, betul. Cuma ada beberapa game yang harus kita lihat dari umur juga. Kayak seperti Mobile Legend tuh ya batas umur menurut saya 25 tahun. Karena di atas 25 tuh ya udah ya masih bagus mainnya, cuman udah nggak hebat dengan umur 18-19. Oke. Nah, tangannya ya. Iya. Nah, ini berarti yang mempengaruhi skill para atlet e-sport itu apa sih, Kang? Apakah daya pikir atau memang strategi atau kecepatan tangan, layaknya trik atau memang apa, Kang? Nah, itu ya kecepatan tangan, daya pikir, motorik kan mereka. Nah, sama ya sering-sering latihan sih. Iya. Top utamanya mungkin ya sering latihan. Jadi semakin banyak ketemu musuh sering menguasai hero. Semakin banyak ketemu musuh, semakin tahu ya strategi menghadapinya. Betul. Nah, sekarang kan kalau di ML banyak banget Kang hero-nya. Ini cara ngelatihnya ke para atlet gimana? Ya kita fokuskan sesuai role masing-masing sih. Sesuai role-nya apa, terus hero-nya kan kita minimal 4 apa 5, ya kita fokuskan hero itu dulu. Sekarang jadi metanya perlu apa? Semua sekarang masih metanya kan jungler ya. Iya, benar sih. Itu. Iya. Nggak kayak meta dulu kan seru kan? Iya, benar. MM di side, gitu, ya kan main di tengah, ya kan. Sekarang lu harus hyper carry terus. Kemanapun ya sekarang. Sekarang kan harus meta hyper carry ini. Oke, ini sekarang sudah ada ESI di Kabupaten Serang. Nih, bagaimana respon dari kalau ESI di bawah KONI berarti ya? Di bawah KONI. Nah, bagaimana respon KONI? KONI Banten atau KONI Kabupaten Serang? Ketika ada ESI. Kalau dari KONI Banten kemarin Burumia juga sempat sambutan juga kan, Ibu Ketua KONI juga ada sempat sambutan juga ya, mereka yang terima kita apalagi ya kita sangat banyak prestasi di luar kan, di dunia kan hampir semua kan kita juara dunia Mobile Legend.
dari Indonesia, PUBG Indonesia, bahkan PES kan Indonesia juga. Emang hobi rebahan tadi. Kau rebahan. Cuman sekarang kaum rebahan tuh ya bisa menghasilkan uang. Itu kaum rebahan saatnya sekarang yang merubah. Betul. Benar-benar. Saatnya kaum rebahan yang bisa. Iya benar. Ini kalau ngomongin rebahan, berarti apakah pandemi itu mempengaruhi proses signifikan para player? Apakah semenjak pandemi player makin banyak? Kan banyak yang di rumah jadi online. Apa gitu gak sih? Semakin pandemi ya menurut saya dari event apapun ya kita nggak kekurangan, malah banyak. Oh gitu ya. Karena basisnya daring ya. Iya, basisnya kan kita walaupun ya kan mungkin yang lain kan harus ketemu ya kan, olahraga yang lain kan misalnya kita main bola ya harus ketemu di lapangan. Ya kalau kita mah ya di rumah masing-masing aja. Udah nggak ngaruh gitu. Oke. Nah, kalau tahapan pelatihannya gimana, Kang? Kan itu apakah langsung invoice di dalamnya pesan suara ketika gameplay lagi pas pelatihannya, atau memang nanti nih ada khusus lagi virtual meetingnya gitu? Oh enggak, ketika mereka bertanding secara latihan sih kan ada Discord juga mereka kan. Ada Discord untuk mereka ya udah jadi sesuai role-nya. Jadi ketika mereka sudah menjalankan satu match, nah di situ nanti kita untuk evaluasinya. Jadi kita kan ada recordnya tuh. Jadi kita tayangin. Setelah kita tayangin barulah kita lihat nih. Ini harusnya tinggal kita tanda-tandain ini jangan kesini. Ada musuh harusnya kesini ya. Seperti itu. Sama kayak belajar sih sekolah. Bener-bener ya. Karena kalau menurut saya ya makanya banyak sekarang orang tua yang mengeluh anaknya main game terus main game ya kan. Banyak sekali masukan saya. Makanya nanti saya yang turun ke masyarakat. Siap. Esi itu mensosialisasikan. Nah, memang saya juga ingin menanyakan sih Kang. Ini kan olahraga sekarang terutama di mata orang tua ya. Orang tua saya deh jangan jauh-jauh. Ngapain sih main HP terus, main game terus dan lain-lain. Tiba-tiba ada Just No Limit tuh membludak. YouTubersnya banyak, dewa banyak jadi sultan. Nah ini gimana Kang cara menjelaskan kepada para orang tua? Mungkin ada juga beberapa atlet dari tim Akang yang saya nggak boleh Pak, misalnya saya nggak boleh Bang, lagi dipingit dulu sama orang tua, nggak boleh kemana-mana, jangan main HP juga gitu. Gimana tuh? Gimana? Itu sih ada kemarin kita kan di B30 pun kan ada akademiknya ya, akademik umur anak SMP, SMA semua itu total kita tuh ada 98 orang. 98 orang. Iya, akademik. Orang itu ya? Iya, orang se-Banten tapi banyak ya. Itu dari Menes ada, dari Labuan ada, Anyer ada, semua se-Banten ya. Nah, itu kemarin kita mau mengadakan kayak fun match gitu. Nah, kita tuh mau offline awalnya karena ya banyak dari orang tua kan masih pandemik, masih belum bisa. Nah, akhirnya saya langsung ya udah di onlinein aja, ngapain pusing, di onlinein semua via Zoom ya kan. Via Zoom baru pertandingan pun di online kan semua. Jadi nggak ada kendala sebenarnya. Jadi macam friendly match lah ya, bikin gameplay gitu. Fun match aja buat semangat juga. Nah ya. Kalau ini persoalan tadi saya baru tahu juga ternyata potensial di beberapa daerah sampai ke Menes juga potensi. Nah ini kalau kita jangan ngomongin Tangerang Raya deh. Saya sedikit tahu mengenai Tangerang Raya perkembangan e-sport mungkin mereka lebih jauh ya ketimbang daerah kesini ya. Ini gimana Kang? Kalau di daerah Pandeglang yang potensi itu apa saja? Kemudian Kabupaten Serang, Kota Serang, Lebak gitu. Justru player-player daerah ya yang sekarang berprestasi itu menurut saya player daerah yang harus kayak sebetulnya player dari B320 sendiri kebanyakan itu orang Menes, orang Baya. Oh, jadi bukan hanya orang Serang ya? Bukan. Karena kan kalau klub kita bicara klub itu kan Banten. Kalau bagian mewakili mereka ditarik ke daerahnya atau gimana? Kebetulan saya sekarang udah di SI ya kan. Nah, B320 ini nanti ada lagi yang megang orangnya. Jadi saya nggak mungkin konsen kedua-duanya. Makanya sekalian klarifikasi nih. Jadi untuk ini ketuanya dari Serang pasti pilihnya B320. Nah, untuk tahun depan itu B320 itu nanti ada yang pegang.
dan bukan saya lagi semua yang seutuhnya. Jadi saya full untuk 4 tahun ke depan masa jabatan saya sampai 2024 itu full untuk SI Banten Kabupaten Serang. Oke, pemirsa. Jadi kita harus netral. Jadi kita harus netral. Kalau potensial itu tadi orang Menes juga udah jauh. Karena kita flashback untuk tim ya. Itu tim kita itu dari tim saya dari Baya, playernya dari Menes, dari Cilegon sama Pandeglang. Sebetulnya karena kan awalnya saya bikin akademik kan 98 orang nih. Jadi saya harus milih dong mana nih yang lebih berpotensi dari semua kan. Ibaratnya bahan. Saya harus nyari berlian. Betul. Nah, akhirnya saya kualifikasi mereka satu-satu, akhirnya menemukanlah dari masing-masing semua. Jadiin tim, kita push untuk latihan, kita kasih coach, dari situ full tuh. Ikutin event-event, alhamdulillah hampir kita win streak itu hampir 5 kali. Wow, luar biasa. Berturut-turut. Kita juara 1 di kemarin kebetulan Pemuda Pancasila di Sapma kan, di Sapma kita juara 1 juga. Di Keragilan kita terus di Balaraja, Tangerang full kita win streak pokoknya 5 kali. Iya benar. Nih, kalau jauh sebelum ada ESI kan setahu saya event turnamen e-sport banyak nih Kang. Iya, nih, banyak nih. Saya rasa ketika ESI sudah datang itu harus menjadi pengaruh positif. Event tuh harus lebih wah. Betul. Tantangan nggak sih Kang? Ya itu menurut saya ini sebetulnya cita-cita saya ya. Kenapa saya semangat dengan adanya organisasi ini? Ya saya pengen ada di Banten itu kualifikasi untuk nasional yang ada di, mampir ke Banten. Karena dengan adanya mampir event besar di Banten itu mengangkat ekonomi dari tim-tim e-sport sekarang. Karena dari segi investor datang, betul. Dari pariwisata semua tim-tim besar pada datang semua, ya kan itu mengangkat Banten lah, wisata Banten juga. Ya itulah saya pengen bekerja keras di sini pengen seperti itu sih. Tapi saya kepo juga nih Kang, gini-ginian kan mau nguras waktu juga gitu kan. Kemudian Akang sudah berumah tangga, gimana Kang respon dari keluarga nih? Apaan sih jangan main game mulu gitu. Atau memang sudah paham? Udah paham sekali lah karena sebelum saya terjun di e-sport sendiri saya merintis tim e-sport itu. Ya awalnya saya karyawan juga dan saya biasa istri nerima gaji itu full kan, full saya kasih. Nah hampir 7-8 bulan itu ya ketika saya merintis e-sport itu ya istri tuh nerima gaji 1 juta sebulan. Istri dapat ya? Iya enggak, maksudnya biasa nerima gaji buat tim karena kan buat Regis ini cari player sama alhamdulillah saya hampir 8 bulan itu ketemu player yang solid, tim yang solid ya akhirnya selama proses 1 tahun baru selama 8 bulan lah menurut saya 8 bulan dapat tim yang solid ya yang namanya kita kerja keras ya yang saya percaya sih usaha tidak pernah ini kan mengkhianati hasil. Nah itu terjadi juga di saya. Makanya ketika saya pikir, loh kok sebulan saya dapat segini. Sedangkan saya kalau gajian kan sebulan segini kok 3 kali lipat gitu ya. Lebih ya? Lebih. Aduh, makanya dari situ izin istri udahlah mau jadi pengangguran kelas berat aja. Hanya atlet e-sport kan yang diizinkan ya. Selebihnya tidak diizinkan pemirsa ini. Ini berarti ya asam garam ya sudah merasakan itu pahit manis di pengalaman merintis tim e-sport ini. Nah, pengalaman paling pedih nih Kang, biar tahu teman-teman pemirsa Surwa TV tantangan terberat merintis e-sport itu apa Kang? Pengalamannya pernah? Lebih pengalaman sih lebih buruk ya awal sih. Sebenarnya kalau emang kalian serius ya kan menjalanin ini ya menurut saya nggak ada yang nggak mungkin lah. Sekarang saya aja menjalani sekitar 8 bulan dengan ya walaupun istri berantem ya masalah kok setiap bulan nerima 1 juta dong, biasa nerima segini kan. Akhirnya
kesini-sini setelah 8 bulan akhirnya tahu dong. Ya kan sekarang Udah hasil, udah iya, manis. saya kan gitu. nganggur nih. Sekarang ketutup semua. Iya, Man. Cuma yang lebih pahit sih menurut saya itu sih. Di awal ya. Di Jadi awal. harus kuat di awal. Sekarang awal. mungkin sudah jauh. Ini sekarang cuman cover awal permukaan doang ya. Sekarang yang saya lihat adalah Kang Randy permukaannya. Nggak tahu seluk-beluk pas masa sulitnya seperti Iya, apa ya Kang, betul, benar-benar. Ini benar. Kang pas merintis e-sport di Kabupaten Serang sendirikah atau dengan ada CS Brother gitu? Nah, makanya itu Berapa orang kita tuh? namain B320 itu sebenarnya itu kan karena banyak yang dikaitkan nih. Saya sedikit klarifikasi Gimana? B320 kan yang tahu orang ya di Pandeglang kan taunya Yonif ya kan. Akhirnya saya juga sudah tanya ke beberapa yang beliau-beliau seperti Bang Deddy kan Iya. kebetulan istri juga tinggal di Yonif gitu di sana. Sebenarnya kita tuh bikin B320 itu bertiga. Bertiga. 3 orang. Jadi awalnya mau namanya itu Bro E-Sport. Bro e-sport. Karena Iya, iya. didengar itu dilihat ditulis pun jelek ya. Iya sih benar-benar. Alay gitu kan. Kita udah dibikin angka aja, Iya. tapi tetap Bro kok. Kan B320 sebenarnya Bro, ya, Bro. benar-benar. Jadi 3 itu sebenarnya B kan. R-nya itu 2. Oke. Nolnya ya gitu. Sebenarnya itu aja sih klarifikasinya. Ya, oke. Karena orang taunya kan wih B320 Cardasari katanya. Waduh. Cardasari padahal kan emang home base kita pun di Serang. Serang. Di Nggak kita ada pun sangkut kantor, paut ya? Iya, kantor kita di Serang, semuanya di Serang semua. Berapa orang Kang, pas merintis itu? Kita 3 orang. 3 orang itu ya? 3 orang. Jadi bro itu ya? Jadi Bro itu. Latar belakang sama Kang ya? Latar belakang sih beda-beda sebetulnya. Kalau saya sendiri kan lebih ke ya ke karyawan aja, karyawannya pekerja, satunya itu basicnya IO ya kan. IO, Oke. satu lagi itu basicnya ya wirausaha. Oke. Nah, setelah ada ESI ini, harapan sama strategi ke depan nanti boleh digamblangkan secara detail. Kemudian masalah hambatan itu biasanya yang menghambat apa? Saya kemungkinan ya tadi sudah disampaikan, tapi mungkin masih ada beberapa hambatan juga. Dan ke depan mungkin akan kolaborasi dengan beberapa organisasi ataupun stakeholder ya, pemerintah. Stakeholder Tapi pasti. setelah ini Kang Randy, kita akan jeda dulu. Setelah pariwara berikut ini tetap dibincang hari ini pemirsa.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih ngomongin seputar e-sport di Banten dan Kabupaten Serang. Pemirsa, sebelum melanjutkan obrolan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, di YouTube channel dan fanspage Facebook sultantv.co. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial kita di Instagram, Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dan teraktual seputar Banten dan nasional. Nah, kita lanjut nih Kang. Tadi harapan ke depan nih akan berkolaborasi dengan pemerintah dinas mana saja kah, atau sekarang sudah tahap berapa persen untuk membangun itu supaya ajek benar-benar ajek gitu ESI di Kabupaten Serang? Kita sih ESI Kabupaten Serang mudah-mudahan minggu ini sih agenda untuk buat pembina ya, pembina dari ESI Kabupaten Serang sendiri. Di situ ada bupati, terus ada KONI daerah, kabupaten, dispora daerah juga, sama umum. Buat pembinanya kita ada 4 orang sih. Iya, iya. Sama KNPI juga ke sana nggak ada berkolaborasi? Belum sih enggak kita. Ya? Tapi kemungkinan sih kita ini juga sama pengurus kan. Mudah-mudahan kita juga sama. Nah, kalau event, nah kan biasanya event itu tiap daerah ada nih. Ada. Kabupaten Serang dengan Kabupaten Serangnya. Nih kalau Banten, bicara Banten, ESI Banten ada bocoran agenda terdekat kapan? Kalau itu sih ya mungkin yang paling terdekat untuk ESI Banten ya yang playoff itu. Oh, itu Playoff di bawah 8, ESI Banten juga ya. Iya, karena itu kan kita ngirimkan satu tim tuh ke ESI Banten. Jadi ESI Banten nanti yang menjalankan yang mengelola semua itu ya. yang mengelola Oke. semuanya. Nah, biasanya kalau tim juri nih, kita ngobrolin lagi soal bagaimana gameplay. Kalau tim juri itu siapa biasanya yang kompeten lah? Kalau untuk wasit ya, lebih ke wasit. Wasit itu di ESI Banten juga ada. Ada Apakah namanya ada asosiasinya? Itu ada bidang wasit ya, bidang wasit dan atlet sebenarnya. bidang wasit dan di pengurusan ESI Banten. Nah, itu juga kita akan gerakan untuk seluruh yang mau jadi wasit itu kita akan beri legalitas untuk kedepannya. Oh. Tuh samanya kayak ya mungkin wasit-wasit futsal Iya, ya. wasit pipa lah kayak gitu Wasit ya. FIFA. Nah, itu kita akan buat legalitas mereka. Oke. Jadi nggak sembarangan. Nah, berarti kalau ada wasit berarti ada bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran itu seperti apa sih kan kalau dalam gameplay e-sport? Kalau dari Nge-cheat ML ya. Nah, ML. Kalau Dari ML ya? Mobile Legend lebih tepatnya. Karena gimana? gak enakan kalau ML aja. Dari Mobile Legend. Musim hujan soalnya Mobile pemirsa. Legend itu banyak sih. Itu sih tergantung rulesnya ya. Dari rules dari yang mengadakan event. Ya mungkin ya cheat nomor 1 ya kan, seperti map hack ya kan, drone tuh, map drone. Terus kayak chat all itu kan sebetulnya nggak boleh kan. Gimana tuh gimana? Chat all itu jadi semua bisa lihat. Nggak boleh ya? Musuh bisa lihat apa yang kita chat itu, musuh bisa Jadi lihat. memprovokasi ya? Nah, bisa biasanya. memprovokasi kan, bisa ribut di situ. Radio all juga ya kan. Oh iya. Kecuali yang kita boleh kan recall lah depan musuh, ngebait gitu kan. Itu baru masih bisa. Selebrasi ya? Selebrasi lah. Pakai stiker biasanya. Tas-tas tuh. Nah, itu sih kayaknya lebih ke situ aja untuk pelanggaran Mobile Legends tuh. Iya. Lebih utama sih ya cheat. Karena kenapa perlu wasit? Ya karena kalau turnamen online itu ya banyaknya dengan cheat map hack itu. Oke, berarti wasit juga harus lebih cerdas daripada player. cerdas. Gimana Tahu. kalau pembentukan SDM wasit gimana kan? Pelatihan atau ada apa gitu? Nah, mungkin untuk pelatihan dan lain-lain lebih ke pusat ya, karena pusat kan yang mau melegalitaskan segala macam ya. Betul. Jadi kita hanya mengirimkan SDM-nya aja sih. Berarti Kabupaten Serang juga sudah berhak mengirimkan nih wasit di Kabupaten Serang ada beberapa orang gitu. Biar pusat yang mengelola Iya, itu. karena yang saya pribadi dari ESI Kabupaten Serang pun bukan cuma hanya wasit ya. Karena kita juga perlu talent, kayak di sini wasit satu talent itu, terus caster, shotcaster. Nah, ini yang perlu caster berperan sebagai apa caster? Shotcaster tuh komentator. Oh, iya, sama benar. halnya Sangat seperti butuh- pemain bola. sangat butuh sekali itu. Sangat sekali karena ya sebuah game nggak ada shotcaster tuh menurut saya ya sepi aja. Oke, Nggak seru.
sepertinya saya akan jadi next itu caster ya, komentator. Sekarang caster mahal-mahal ya. Bener. Mahal-mahal. Cuan selanjutnya pemirsa, bener. Mahal-mahal. Bener. Cuman kan caster tantangannya itu juga harus lebih Iya. paham bagaimana Betul. alur dari gameplay. Betul. Kemudian biasanya kan ada apa ya, istilah-istilah yang disebutkan dari Betul. setiap game beda kan. Kayak kalau di ML kan ada recall dan lain-lain, itu harus tahu lah minimal. Ya, menurut saya di ML menurut saya caster ML sih yang paling sulit ya. Iya, Karena mereka harus menghafal Item hampir ya. 98 kan, 98 hero, Hero, kan berarti skill. kali 3 skill mereka Iya. kan, ultinya skill 1, Iya. skill 2 Belum ada yang 4 kan, ada kalau yang 4. item kan semua rata pasti. Iya benar-benar. Kan belum ada pembaruan dari gamenya Ya, kan, itu dia harus selalu Itu update. harus Jadi caster knowledge gamenya harus bener, parah jangan sih. sembarangan ya. Kalau di Kabupaten Serang ada kan ya yang potensial jadi caster, ya keren lah gitu. Bukan di Serang sih, lebihnya di Banten tuh kita punya caster nasional juga kan. Oh, Di Banten mungkin perempuan ya? laki-laki. Laki-laki Ya mungkin pada tahu lah semua gamers di Indonesia ya dengan Fahmi Kortip. Oh, gitu iya, kan. iya, iya, benar, Dia kan benar. asli Cilegon. Asli Cilegon kan. Khusus ML ya? Dia sih lebih ke Mobile Legends. Mobile Legend, ya jangan ML lah. Mobile Legend. Tapi kita juga ada mungkin the next Fahmi yang selanjutnya nih Iya, dari betul, Pandeglang. betul. Kita ada itu Masih muda juga. masih muda sih. Knowledge-nya apal banget. Tapi sekarang menurut saya dari semua event-event ibaratnya yang ada di Banten, khususnya di Serang pun, Iya. sekarang casternya pun udah bagus-bagus semua. Iya, bagus sih ya, Udah jadi bagus. potensi. Jadi udah mereka nggak bilang ini ngulti nih, biasanya kayak gitu kan Tarkam lah. Gue Tarkam. bisa bedain Tarkam sama Tarkam, enggak. bener. Nah sekarang mereka udah bisa nyebutin skill-skill semua Iya, hero bener-bener. ya kan. Terus dari mereka sebetulnya cara ngebedain caster resmi Profesional gitu ya, profesional sama caster Tarkam tuh ya dari draft pick aja. Oh. Dari draft pick dari dia. Jadi pas draft pick sudah ada prediksi-prediksi gitu ya. Sudah ketahuan, udah tahuan bahwa oh ini bagus nih profesional, Oh, iya, knowledge-nya bagus. Oke. Jadi kalau yang Tarkam kan, wah ngepick Yujong nih, Asal ngepick ya. Layla nih. Asal ya. Iya, seperti itulah kurang Kalau lebih. kata orang Jawa, apa cangkemnya asal. Oke, Kang, ini sudah sudah masuk segmen terakhir. Boleh diberikan closing statement ataupun harapan kepada pemirsa Sulan TV bagaimana perkembangan e-sport ke depan? Silahkan. Mungkin harapan saya e-sport khususnya di Kabupaten Serang kita kan bakal ada lagi mungkin buat teman-teman yang selalu tanya ke saya. Mungkin ya WA saya juga udah berubah ya kebanyakan. Nih saya klarifikasi aja di sini di Sultan TV bahwa kita pun membutuhkan atlet-atlet yang ada di Kabupaten Serang karena kita 2022 pun ada Porprov, mungkin untuk PON juga. Jadi kalian fokus mulai dari sekarang karena e-sport sudah menjadi cabur dan sudah menjadi setara dengan olahraga cabur lainnya. Kalian semangat latihannya untuk teman-teman semua yang ada di Kabupaten Serang yang mau masuk naungan SC Kabupaten Serang. Silahkan nanti dilihat sendiri announcement dari SC _Kabupaten Serang di Instagram kita buka di situ ya. Terima kasih. Jadi buka 24 jam, DM-DM-an juga boleh ya, Kang ya? Adminnya saya suruh 24 jam. Oke, betul. Itu pemirsa seputar ngobrolin soal ESI di Banten, terutama saat ini bersama Kang Randy di Kabupaten Serang. Terima kasih Kang Randy Siap, sudah sama-sama, mampir Nana. di Sultan TV. Berkabar Terima kasih. jika ada event-event yang mungkin kita Siap. bisa berkolaborasi. Nah, Itu siap. pemirsa. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dari saya dan kru kerabat yang bekerja saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.